Mulai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pecinta Facebook. Apa kabarnya yang masih di rumah dan yang sudah mulai bekerja untuk mulai menjalankan WFO atau new normal. Ya. Hari ini kita akan mensosialisasikan atau memberikan suatu pemikiran baru. Bagaimana sih caranya kita-kita yang ada di daerah terpencil itu untuk tidak ketinggalan dalam pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan lain-lain. Nah, ini nanti penting ya, terutama untuk para wajib pajak yang ada di daerah khususnya, karena pasti informasi akan sangat lambat diterima, baik melalui pos, online, dan lain-lain, mungkin termasuk yang ketinggalan berita. Nah, ini nanti akan ada pegawai kami, Mas Raka ya, nanti akan memberikan tips dan triknya. Bagaimana sih caranya para wajib pajak yang ada di daerah terpencil biar enggak ketinggalan info. Gitu ya Mas Raka ya. Sini Mas Raka sini. Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan Mas Raka. Untuk pertanyaan boleh kapan saja, cuma kita jawab di akhir sesi. Jadi silakan bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti kita jawab di akhir sesi. Akhir sesi ya. Nah, ini akan dilanjut Mas Raka. Silakan. Sampai jumpa dengan saya. Terima kasih Bapak Anggit Nugraha telah memberikan pembukaan dan sambutan tadi. Saya lanjutkan ke materi ya para pemirsa dari live Facebook Pajak Tahuna. Ini saya akan memberikan sedikit tips-tips bagi wajib pajak yang berada di kepulauan seperti di Kepulauan Sangihe ini untuk agar mendapatkan pelayanan wajib pajak secara maksimal atau bisa dengan mudah. Nanti ini untuk materi saya bagi dua materinya. Ada yang wajib pajak untuk tempat tinggalnya yang belum memiliki fasilitas internet. Lalu yang kedua wajib pajak yang tempat tinggalnya sudah memiliki fasilitas internet yang baik atau sudah mumpuni. Jadi yang pertama untuk wajib pajak yang tempat tinggalnya mungkin masih belum memiliki fasilitas internet yang mumpuni. Jadi yang pertama, apabila para wajib pajak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang ingin melaksanakan permohonan kepada kantor pajak seperti permohonan PNBWP atau permohonan billing atau EVIN. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dipahami dulu syarat-syaratnya sebelum mengajukan permohonan. Seperti contohnya untuk permohonan NPWP, bisa NPWP pribadi atau badan. Untuk NPWP bisa disiapkan dulu. Yang pertama ada materai 6.000. Harus 6.000 ya, materai 6.000. Lalu yang kedua, fotokopi KTP. Fotokopi KTP ini KTP yang ingin mengajukan permohonannya. Jadi yang bersangkutan harus ada fotokopi KTP-nya. Jadi sebelum mengajukan permohonan tadi, pahami dulu syarat-syaratnya. Jadi agar misalnya nanti sudah sampai kantor pajak, misal sudah jauh-jauh dari kampung atau dari rumah, kan sampai sini misal ada yang ketinggalan atau ada yang belum lengkap, jadi repot juga. Makanya sebelum datang ke kantor pajak atau sebelum mengajukan permohonan, baca dulu atau pahami dulu syarat-syaratnya tadi. Lalu yang kedua, misalnya sudah paham syarat-syaratnya, cuman tempat tinggal Bapak Ibu sekalian jauh dari kantor atau kantor pajak. Nah, bisa datang ke kantor desa setempat untuk meminta bantuan untuk mengajukan permohonannya. Jadi bisa mungkin dari rumah
kan kita ada hotline kantor atau nomor HP, nomor telepon yang bisa dihubungi atas nama kantor pajak tahunan. Nah, biasanya itu kantor desa setempat ada bendahara atau para pegawai dari kantor desa yang biasanya berhubungan dengan kantor pajak. Contohnya bendahara tadi itu biasanya mereka datang ke kantor kami untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, mereka itu biasanya ada nomor kontak yang bisa dihubungi dari kantor pajak. Ada hotline yang mereka sudah simpan. Jadi, sebelum Bapak Ibu ke kantor kami atau kantor pajak, bisa datang ke kantor desa setempat untuk mungkin meminta CP atau kontak dari kantor pajak yang bisa dihubungi dulu. Daripada nanti jauh-jauh dari rumah ke kantor kan repot juga. Nah, jadi bisa hubungi dari kantor desa setempat dulu. Lalu yang ketiga, nah setelah tadi misalnya sudah dapat hotline atau nomor HP yang sudah dapat dari kantor desa setempat tadi, jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi. Share screen, share screen, zoom. Orang ada di sini. Share screen. Iya, Mas. Coba sing multiple. Iki. Coba sing one. Lanjut aja. Nah, tadi apabila sudah mendapatkan nomor HP-nya, jadi jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi hotline kantor. Jadi kami biasanya siap untuk menerima telepon atau SMS, atau bisa juga WhatsApp. Apabila ada WhatsApp, bisa menghubungi di kantor kami. Jadi jangan ragu atau jangan takut. Biasanya soalnya banyak wajib pajak yang masih ragu atau masih takut untuk menghubungi nomor HP kantor. Kita biasanya siap asalkan jam dan hari kerja. Jadi kita bisa dihubungi, nomor HP kantor itu bisa dihubungi pada jam 8 sampai jam 4 sore, pada hari kerja itu hari Senin sampai hari Jumat. Jadi asalkan Bapak Ibu sekalian menghubungi hotline kantor pajak pada jam dan hari kerja, kami siap untuk membalas dan memberikan bantuan yang ingin Bapak Ibu inginkan. Itu tadi beberapa tips bagi wajib pajak yang tempat tinggalnya mungkin masih belum memiliki fasilitas internet yang mumpuni. Jadi yang pertama tadi, pahami dulu syarat-syaratnya sebelum mengajukan permohonannya. Sebelum mengajukan permohonan pajak, jadi pahami dulu syarat-syaratnya. Yang pertama tadi misalnya seperti fotokopi KTP, biasanya untuk mengajukan PWP, kita butuh fotokopi KTP sama materai sebesar 6.000. Lalu yang kedua, apabila Bapak Ibu tempat tinggalnya jauh, mungkin dari kantor pajak, bisa hubungi datang dulu ke kantor desa setempat. Jadi di kantor desa Bapak Ibu tempat tinggalnya bisa di kantor desa tersebut untuk meminta kontak atau hotline dari kantor pajak tahunan. Biasanya mereka mempunyai nomor HP kantor pajak. Nah, setelah tadi sudah mendapatkan nomor HP atau hotline dari kantor pajak, Bapak Ibu sekalian jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi hotline kantor pajak tadi. Apabila Bapak Ibu menghubungi kami pada jam dan hari kerja, kami siap untuk membalas dan memberikan bantuan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, untuk yang poin kedua, ini untuk bagi wajib pajak yang tempat tinggalnya mungkin sudah memiliki fasilitas internet yang mumpuni atau sudah mampu. Nah, jadi kantor pajak tahunan memiliki beberapa media sosial yang bisa
dicari atau bisa dihubungi daripada wajib Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Instagram, Facebook, Twitter, juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Untuk akun Instagram kita ada namanya Pajak Tahuna. Nah, itu bisa dihubungi, Bapak Ibu bisa tanya di situ. Kita juga biasanya mengunggah atau mengupload berbagai macam info terkait perpajakan. Untuk Facebook kita juga ada. Pajak Tahuna, KPP Pratama. Untuk Facebook kita juga ada namanya KPP Pratama Tahuna. Di situ kita juga sama, kita biasanya memberikan berbagai macam Indonesia atau bikin itu rasa rawo. Bisa kita juga di Facebook juga cukup aktif, kita memberikan berbagai macam info di situ, kita posting biasanya sama dengan Instagram. Tadi namanya @KPP Pratama Tahuna. Kita juga aktif di situ. Bapak Ibu bisa tanya, bisa mungkin komen ditanya atau bisa DM juga boleh. Di Twitter kita juga ada, sama juga ya, namanya KPP Pratama Tahuna. Di situ kita @Pajak Tahuna Bapak Ibu sekalian. Twitter kita juga aktif sama. Kita juga memberikan postingan-postingan terkait info-info perpajakan. Jadi kita tadi ada 3 untuk akun medsos, Instagram, Facebook, sama Twitter. Untuk YouTube kita juga ada, YouTube kita namanya KPP Pratama Tahuna, lumayan aktif. Kita juga ada beberapa video di sana, jadi bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di YouTube. Lalu yang kedua, nah ini beberapa poin lagi untuk para wajib pajak yang mungkin sudah memiliki fasilitas internet yang mumpuni. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apabila sudah mendapatkan tadi kontak mungkin dari IG atau Facebook atau Twitter, bisa juga dengan nomor HP kantor tadi. Nomor HP kantor kita juga siap. Nah, apabila Bapak sudah mendapatkan tadi akun-akun tadi atau kontak tadi, yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa nyatakan keperluannya dengan jelas. Jadi mungkin bisa mengajukan permohonan NPWP, billing, EVIN, atau konsultasi-konsultasi lainnya, kita juga siap membantu. Jadi Bapak bisa langsung saja, jangan ragu dan jangan takut untuk menghubungi akun-akun tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apabila menghubungi kami tadi melewati akun medsos atau nomor HP WhatsApp kantor, mungkin bisa hanya menghubungi pada jam dan hari kerja. Soalnya akun-akun dan nomor HP kantor tadi hanya aktif pada jam dan hari kerja. Hari Senin sampai hari Jumat, dan pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yakin saja, maksudnya percaya dengan layanan tanpa tatap muka. Karena yang pertama juga lebih mudah, Bapak Ibu sekalian bisa dari rumah, bisa mendapatkan layanan terkait perpajakan. Lalu kita juga sama-sama enak, tidak perlu datang-datang, Bapak Ibu juga tidak perlu datang ke sini, bisa dari rumah. Jadi, nah ini untuk dengan layanan tanpa tatap muka, contohnya dengan layanan pembuatan NPWP. Jadi pembuatan layanan NPWP itu sendiri bisa dilaksanakan secara online atau secara daring. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dari rumah di web kami, IREK, ya dari IREK kita Bapak Ibu sekalian bisa melakukan permohonan NPWP dengan syaratnya tadi fotokopi KTP. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan permohonan, dilengkapi berkas formulirnya yang ada di internet, lalu dilengkapi dilengkapi formulir-formulirnya. Nah, nanti setelah mengajukan kita tinggal meng-approve apabila syarat-syarat dan ketentuan yang telah diberikan Bapak Ibu sekalian telah melengkapi. Apabila telah lengkap nanti kita meng-approve, lalu
mengirim balasan di email Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila nanti sudah mendapatkan balasan atau approve, Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan nomor NPWP-nya di email. Tapi untuk kartu NPWP-nya, Bapak Ibu sekalian bisa mengambilnya secara langsung di kantor pajak untuk mencetak kartunya. Tapi untuk nomornya sudah kami kirimkan melewati surel atau email yang Bapak Ibu sekalian berikan. Untuk billing juga bisa, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang ke kantor kami, bisa langsung hubungi saja bisa di IG, di Facebook atau di Twitter, di nomor HP kantor, di nomor HP WhatsApp kantor juga bisa. Bapak Ibu sekalian tinggal memberikan nomor NPWP-nya, nama beserta pasal berapa, pasal billing berapa yang ingin diajukan. Jadi tidak perlu datang ke sini. Nanti kita SMS juga bisa, nanti kita balaskan, kita balas ke Bapak Ibu sekalian, kita berikan kode billingnya beserta nominal yang ingin di-store. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal store di bank atau bisa menggunakan M-Banking atau ATM dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting ini biasanya, ini yang terakhir, usahakan menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita di sini kebanyakan pegawai dari KPP Pratama Tahuna itu asalnya dari luar Sangihe. Nah, jadi kadang-kadang para pegawai di sini juga terkendala bahasa Sanger. Tapi beberapa juga kita juga sama-sama belajar bahasa Sanger. Beberapa pegawai juga banyak yang paham. Cuman ada misalnya pegawai yang masih baru atau yang masih muda, yang baru setahun masih belum fasih bahasa Sanger, jadi mungkin harap maklum karena kita juga sama-sama belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga masih sedikit-sedikit belajar bahasa Sanger gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dapat yang poin-poin dapat diambil tadi, misalnya untuk wajib pajak yang fasilitas internetnya belum ada, bisa pahami dulu syarat-syaratnya untuk mengajukan permohonan kepada kantor pajak. Lalu yang kedua, bisa menghubungi kantor desa setempat untuk mendapatkan kontak atau nomor HP daripada kantor pajak Tahuna. Lalu yang ketiga tadi, bisa jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi nomor HP kantor tadi. Kita siap untuk membalas keluhan-keluhan daripada wajib pajak di Sanger ini. Lalu untuk wajib pajak yang mungkin sudah memiliki fasilitas internet secara mumpuni, bisa cari akun-akun medsos dari KPP Pratama Tahuna. Kita ada IG, ada Facebook, ada Twitter. Kita online semua, kita siap, kita aktif di situ. Bapak Ibu bisa hubungi, bisa langsung DM atau komen juga kita biasanya balas. Jadi Bapak Ibu jangan ragu atau jangan takut. Lalu yang terakhir tadi, apabila sudah mendapatkan kontak-kontak dan akun medsos tadi, yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa nyatakan keperluannya dengan jelas. Bisa mengajukan permohonan apapun, kita siap, NPWP, billing, EVIN. Nah, EVIN tadi, mohon maaf saya potong. Jadi EVIN itu juga bisa, Bapak Ibu sekalian tidak perlu datang ke sini. Tinggal hubungi saja di nomor HP tadi, lalu mengajukan nomor NPWP-nya Ibu, Bapak Ibu sekalian. Apabila sudah diaktifkan, jadi kita tinggal mencari nomor EVIN Bapak Ibu sekalian. Nanti kita sudah dapat, lalu mengirim balik ke Bapak Ibu sekalian. Apabila belum diaktifkan, juga boleh Bapak Ibu sekalian kirimkan nomor NPWP-nya, nanti kita aktifkan EVIN-nya. Gitu. Nah, mungkin itu tadi Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan atau menambah mungkin? Turun. Nah, untuk sekedar info saja, jadi
untuk kantor pajak ini kita masih menutup pelayanan tatap muka karena ada pandemi COVID-19 ini. Jadi kita mungkin buka layanan tatap muka setelah tanggal 14 Juni. Jadi kita tutup sampai tanggal 14 Juni. Cuma kita melayani pelayanan secara online. Jadi Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan pelayanan terkait perpajakan di nomor HP WhatsApp atau akun-akun medsos tadi. Bapak Ibu bisa menghubungi pada jam dan hari kerja saja. Oh. Nah, karena tadi mungkin pada yang bagian awal-awal masih belum share screen ya tadi ya. Jadi saya ulangi mungkin. Jadi yang poin pertama ini saya sampaikan tips-tips bagi wajib pajak di Sanggar ini yang tempat tinggalnya mungkin belum memiliki fasilitas internet. Nah, ini saya ada tips-tips dan cara untuk mendapatkan pelayanan terkait perpajakan. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa pahami dulu syarat-syaratnya sebelum mengajukan permohonan. Jadi misalnya ingin mengajukan permohonan pembuatan NPWP, bisa pahami dulu syaratnya. Yang pertama itu syaratnya ada fotokopi KTP. Jadi fotokopi KTP yang bersangkutan. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengajukan NPWP, misalnya Bapak A. Jadi fotokopi KTP dari Bapak A tersebut dilampirkan. Lalu yang kedua ada materai. Materai sebesar 6.000. Nah, dua hal itu wajib untuk syarat pembuatan NPWP. Nah, setelah Bapak Ibu memahami syarat-syaratnya sebelum mengajukan permohonan, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada kantor desa setempat. Apabila Bapak Ibu tinggalnya mungkin jauh dari kantor pajak Tahuna, misal tinggal di pulau sebelah atau bagaimana, Bapak Ibu bisa menghubungi di kantor desa setempat. Biasanya kantor desa setempat itu Bapak Ibu sekalian, bendaharanya atau pegawai dari kantor desa tersebut memiliki nomor HP atau kontak daripada kantor pajak Tahuna. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa meminta nomor HP tersebut dari kantor desa setempat Bapak Ibu sekalian tinggal. Apabila sudah memiliki nomor HP atau kontak tersebut, Bapak Ibu sekalian jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi hotline kantor pajak. Soalnya kami juga aktif di situ, aktif di nomor HP, ada WhatsApp, SMS, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saja, dan kita juga siap membalas, asalkan Bapak Ibu sekalian menghubunginya pada jam dan hari kerja, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Begitu. Jadi, yang pertama tadi sebelum mengajukan permohonan, Bapak Ibu sekalian bisa pahami dulu syarat-syaratnya. Misal mau mengajukan billing, Bapak Ibu sekalian juga siapkan nomor NPWP-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa mengutarakan apa pasal berapa yang ingin disetor. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi ke nomor HP kantor pajak. Gitu. Begitu juga dengan NPWP. Bapak Ibu sekalian bisa pahami dulu syarat-syaratnya. Yang pertama ada fotokopi KTP yang ingin mengajukan beserta materai 6.000. Evin juga kita siap melayani pelayanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan dulu nomor NPWP-nya juga. Nanti kita balas ke nomor HP Bapak Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu sekalian menghubungi ke kontak kantor pajak Tahuna. Gitu. Nah, yang kedua setelah memahami syarat-syarat tadi, Bapak Ibu sekalian apabila belum memiliki nomor kontak atau nomor HP kami, bisa datang ke kantor desa setempat. Karena mereka biasanya berhubungan dengan kantor pajak, sering berhubungan dengan kantor pajak. Seperti bendahara desa, sering
ke kantor pajak. Nah, biasanya dari mereka itu memiliki nomor HP atau nomor kontak dari kantor pajak tahunan. Maka Bapak dan Ibu sekalian bisa meminta kontak tersebut dari bendahara atau pegawai dari kantor tersebut. Nah, setelah mendapatkan kontaknya, Bapak Ibu jangan ragu atau jangan takut untuk menghubungi hotline tadi, karena kami siap membantu keluhan dari Bapak Ibu sekalian atau menjawab permohonan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian atau ada yang kurang jelas mungkin? Oh ya. Ini sepertinya ada pertanyaan yang masuk dari Pak Yuda Arianto. Nomor hotline-nya disebutkan aja Pak. Oke, ini saya sebutkan nomor hotline-nya. Mau ketikkan screen. Iya. Ini saya ketik di tampilan ya Bapak Ibu sekalian. Yang PPT ini apa nih? Yang PPT ini apa nih? Tak ketikin yang PPT apa nih? Yang PPT. Bisa buka benar. Sebenarnya orang Facebook itu salah. Itu ada error. Mereka dulu. Nah, ini untuk nomor HP hotline kantor bagian. Jadi kita nomor hotline kantor itu terbagi-bagi menjadi 5. Yang pertama untuk pengajuan EVIN, ada yang kedua pengajuan NPWP, yang ketiga untuk pengajuan konsultasi, keempat ada EVIN, lalu yang kelima ini untuk aduan pelayanan. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian ada pengaduan bisa menghubungi nomor ini. Jadi yang pertama untuk jalur aduan pelayanan itu nomornya 0822 9381 3655. Nah, ini untuk hotline aduan pelayanan. Lalu yang kedua, ini hotline untuk konsultasi pajakan. Itu nomornya 0853 4699 1616. Lalu yang ketiga ada hotline untuk aktivasi EVIN. Hotline untuk aktivasi EVIN atau cetak EVIN atau lupa nomor EVIN juga bisa. Jadi nomornya adalah 0853 4699 0505. Lalu yang keempat ada hotline untuk permohonan kode billing. Yaitu nomornya 0853 4699 1919. Lalu yang terakhir ada hotline untuk permohonan terkait pelayanan NPWP. Nomornya yaitu 0853 4699 2828. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa dicatat ini nomor HP hotline dari kantor pajak Tahuna.
Bisa dicatat atau di foto juga boleh biar tidak lupa. Jadi Bapak Ibu sekalian tergantung dari permohonan Bapak Ibu. Apabila ingin mengajukan permohonan terkait EVIN bisa menghubungi di hotline aktivasi EVIN. Apabila ingin mengajukan permohonan billing bisa di nomor billing ini. Kita siap membalas pada jam dan hari kerja. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke sini. Apalagi ini masih adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa diharap di rumah saja, tapi bisa juga dengan di rumah tetap bisa mendapatkan pelayanan terkait perpajakan tadi. Nah, bisa dihubungi di nomor HP berikut ini. Tidak perlu ragu-ragu dan juga tidak perlu takut untuk menghubungi di nomor ini. Kita siap membantu permasalahan yang Ibu dapatkan. Mungkin begitu Bapak Yuda tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemirsa yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas? Untuk sekedar info, jadi tayangan ini nanti akan kita posting lagi di Instagram ya, di Instagram, Facebook juga, di YouTube juga ada nanti mungkin kita posting. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian yang belum menonton bisa lihat kembali atau masih misalnya ada yang kurang jelas atau masih lupa bisa dilihat lagi di IG kami, di Facebook juga ada, di YouTube. Nanti kita upload ulang Bapak Ibu sekalian. Oh iya, terima kasih Bapak Yogi. Jadi ini Bapak Yogi memberikan pertanyaan, kapan pelayanan tatap muka atau secara langsung dari kantor pajak tahunan dibuka kembali? Nah, untuk pelayanan tatap muka kita tutup sampai tanggal 14 Juni. Jadi baik di Tahuna atau di Siau, di Tagulandang, karena kita biasa juga di Siau Tagulandang membuka pelayanan pos pajak. Nah, dari ketiga tempat tersebut kita sementara ini tutup pelayanan tatap muka sampai tanggal 14 Juni. Untuk pelayanan tatap muka atau pelayanan secara langsung setelah tanggal 14 Juni, insya Allah mungkin kita sudah buka. Tergantung juga dari pandemi COVID-19 ini. Jadi misalnya sudah berangsur baik, mungkin kita setelah tanggal 14 Juni, insya Allah mungkin kita sudah buka pelayanan tatap muka. Baik di Siau, Tagulandang, atau di kantor pajak Tahuna. Begitu Bapak Yogi. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Kapan di Siau pajak lagi? Untuk
pajak pajak di Siau, ya seperti yang saya bilang tadi, setelah tanggal 14 Juni kita usahakan ada buka pos pajak di Siau. Karena juga banyak wajib pajak di Siau yang sudah menghubungi hotline kantor untuk meminta buka pos pajak. Cuman karena terkait pandemi ini kita sementara tutup pelayanan tatap muka hingga tanggal 14 Juni 2020. Nah, setelah tanggal 14 Juni 2020, mungkin kita sudah bisa melaksanakan pelayanan tatap muka. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin harap bersabar. Untuk pelayanan sementara kita alihkan secara online. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi di nomor HP WhatsApp, SMS juga boleh, telepon juga boleh, atau di akun medsos kami. Ada di IG, Pajak Tahuna, di Facebook, @KPP Pertama Tahuna, di Twitter juga sama, @KPP Pertama Tahuna. Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi di nomor HP atau di 3 akun medsos tadi. Begitu. Ini gede orang. Wedding is okay. Ketutupan. Ini loh, di ke bawah ini. Nah, di drop. Kecilin. Font. Mahal lagi, 65 menit. 10.40. Lumayan, sesuai. Oh, di daerah yang bagi Mas Andi itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kita masih menunggu ini. Sebelum kita akhiri,
Mas Yogi. Karena ini sudah menjelang siang hari, mungkin dapat saya cukupkan live dari KPW pertama tahunnya untuk kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.